Shalom dan selamat sore. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2026. Berita PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 17 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa Bapak Penatua Agustinus Rerung, jabatan sebagai tata usaha Jemaat Rantepao, tidak ada di tempat atau cuti selama 12 hari terhitung mulai tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli 2026 untuk menghadiri acara pemakaman orang tua almarhum JK Patulak Allo atau Nenek Pita di rumah kediaman Durian Desa Randam Batu, Kecamatan Makale Selatan. Harap maklum. Pun yang berikut berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Damita Purba, orang tua dari Bapak Firmandi Tambunan atau mertua dari Ibu Epa Elizabeth Tatengken, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 6 pada hari Sabtu 27 Juni 2026 di Jakarta. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Damai Purba. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Rangkaian acara penghiburan atau pemakaman. Pertama, keluarga almarhum Johannes Saryong, BA, mertua dari Ibu Penatua Damita Saryong Tandi di rumah kediaman Rembon Maulu, Kecamatan Saluputi, dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2026 sampai 4 Juli 2026. Ibadah penghiburan pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 18. Yang berikut, keluarga almarhum JK Patulak Allo atau Nenek Pita, orang tua dari Bapak Penatua Agustinus Rerung dan Ibu Nopa Rihana Palondongan atau mertua dari Ibu Naomi Payungan dan Bapak Ical Kadu di rumah kediaman Durian Desa Randam Batu, Kecamatan Makale Selatan, dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 5, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, keluarga almarhum Yohanes K. Silambi, orang tua dari Ibu Margareta Silambi atau mertua dari Bapak Pendeta Yonatan Mangolo di rumah kediaman Tumale, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 18, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, keluarga almarhum Abraham Sambo Bitti, orang tua dari Bapak Yohanes Bitti atau mertua dari Ibu Yohana di rumah kediaman Pangala, dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 17, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Rencana pelayanan sakramen perjamuan kudus Jemaat Rantepao pada hari Minggu 12 Juli 2026 di semua jam ibadah dan dilanjutkan kepada warga jemaat yang tidak mampu ke gereja atau lansia, sakit dan baru melahirkan. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao. Berdasarkan program kerja Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao menyampaikan bahwa pemeriksaan administrasi pengelolaan keuangan dan inventaris terhadap bendahara jemaat maupun kelompok pada semester pertama tahun 2026 akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu 11 Juli 2026 pukul 16 sampai selesai
di gedung konsistori Jemaat Rantepao. Poin yang terakhir, kelas katekisasi Sidi. Kelas katekisasi Sidi kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti, diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor Jemaat Rantepao atau tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Demikian penekanan warta jemaat dan informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berkumpul sebagai umat yang dikasihinya. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih setianya yang selalu memanggil kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Tema ibadah kita hari ini merespon kehendak Allah. Kiranya setiap pujian, doa, dan firman yang kita terima menolong kita untuk semakin peka dan taat kepada kehendak-Nya. Mari kita mengangkat tembang, menyembah dan memuliakan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Jemaat Tuhan, kita percaya pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk merespon kehendaknya dengan iman dan ketaatan. Namun sering kita gagal dan membiarkan dosa menguasai hidup kita. Mari dalam kerendahan hati kita mengaku dosa, memohon ampunannya dan memohon pimpinannya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering mengabaikan kehendak-Mu, lebih mengikuti keinginan kami sendiri dan tidak setia dalam ketaatan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, baharuilah hati kami dan pikiran kami, supaya kami hidup supaya tunduk pada kehendak-Mu dan setia dalam kebenaran-Mu. Amin. Hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Padaku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari kitab Roma pasal 6 ayat 22. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari Injil menurut Matius pasal 10 ayat 42 terjemahan 2. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian dilanjutkan pada ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara berbalasan antara semua majelis gereja yang hadir dengan jemaat. Mazmur 89 1 sampai 4 dan 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18 akan dibaca secara berbalasan antara majelis gereja dan jemaat, dimulai nanti pada ayatnya yang kedua. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Yesrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak. Ya, ayatnya ayat 4:15. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-15 sampai 18. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya
samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat Tuhan, setelah kita membaca tadi kitab Mazmur pasal 89, kita akan melanjutkan sebentar membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 dan kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23 serta Injil menurut Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Tapi sebelum firman ini kita baca, kita renungkan, kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Dalam rahmat dan kasih kuasa Allah, pencipta, penyelamat di dalam Yesus Kristus, penolong dalam Roh Kudus, menuntun kami datang beribadah, bersekutu saat ini. Kami satukan hati, buka hati dan pikiran di hadirat Tuhan. Kami merindukan lawatan jamahan Tuhan melalui firman-Mu. Sebab kami percaya perkataan-Mu Tuhan akan menyegarkan hati jiwa raga kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia fana, kami mengaku tidak mampu memahami kehendak-Mu dan firman-Mu ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu mengendalikan hati pikiran semua kami yang beribadah saat ini. Tuhan, tuntun kami fokus membaca merenungkan firman-Mu, bahkan dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Tuhan, beri hikmat sehingga dalam pemberitaan firman malam ini nama-Mu dipermuliakan dan kami semua mendapat pengharapan di dalam Yesus. Singkapkan mata dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu untuk kami hidupi menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah semua peristiwa itu, Allah mengikuti Abraham. Allah menguji Abraham, lalu Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Abraham lalu mengelurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus mau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
haleluya. Jemaat Tuhan, dengarlah suara Tuhan melalui Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikian firman-Nya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin, firman Tuhan. Jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, tapi luar biasa juga begadang nonton Piala Dunia ya. Saya mengawali ini ngomong karena memang kondisinya sekarang. Nah, ini juga menguji, mengkonfirmasi pesan firman ini. Karena firman ini temanya yang kita mau sampaikan pada sepekan ini dalam pelayanan Gereja Toraja, yaitu merespon kehendak Allah. Merespon kehendak Allah ini pokoknya diambil dari Injil Matius, tapi korelasinya pada 3 bacaan yang lain tadi, Mazmur, Kejadian, dan Roma. Saya mau tanya jemaat dulu, kalau dikatakan merespon kehendak Tuhan, atau bahasa Torajanya ini nakwa mpe Bali, Pak Poren Napuang, kira-kira bisa sampaikan ke saya dulu satu kata saja, apa yang paling jadi core-nya, intinya kalau kita mau merespon kehendak Tuhan. Satu kata kira-kira apa? Silakan yang dari atas ke dulu, siapa? Bagaimana caranya merespon kehendak Tuhan? Satu kata. Ya? Taat. Kata lain taat, setia ya. Ya. Dari sini bagaimana? Sama atau ada yang lain? Di atas bagaimana? Ya anggaplah saja mewakili kita semua ya. Daripada lama-lama, saya mau mengatakan ini karena yang tua-tua, kita ini harus bangga hidup di era Gen Z yang sudah melek teknologi. Dan sudah sebulan ini saya khotbah, itu akhir khotbah saya termasuk saya pembinaan ke Samarinda. Saya akhiri dengan pantun, jadi nanti juga saya mau akhiri dengan pantun ya. Dan kita bangga hidup orang tua tapi hidup di generasi Gen Z, supaya pantun itu menjadi media menyampaikan firman, bisa jenaka, romantis tapi dalam maknanya, dan saya kira itu poinnya ya. Nah, terkait dengan tema kita, saya setuju Pak Umbas tadi, setia, kesetiaan, taat, berespon firman Tuhan. Kita menguji dari 4 bacaan tadi ya. Bacaan pertama tadi, kitab Mazmur itu poinnya di situ dideklarasikan ayat 2 sampai 3. Aku memuji dan memuliakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan ditegaskan tegak seperti langit. Bayangkan kasih setia Tuhan. Nah, kalau berhubungan dengan kasih setia atau kesetiaan, maka apapun alasannya, tidak ada yang bisa menghalangi. Untuk Tuhan kita harus taat dan setia. Itu penting. Karena itu konteks bacaan tadi diuji.
di Injil Matius. Sebenarnya kalau kita baca perikop itu dari ayat 34, itu luar biasa. Inilah Injil yang sangat ekstrim, mendeklarasikan bahwa tidak ada yang memisahkan kasih setia Tuhan atau kehendak Tuhan kepada orang yang dipilihnya, yang diperkenankan. Meski itu dengan orang tua kita, meski itu dengan ayah dan ibu kita. Bayangkan, ini coba kita lihat. Kalau kita baca dari ayat 37 di situ ya, 38. Siapa saja yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku, daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salib mengikut aku tidak layak bagiku. Ayat 38. Siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, tegasnya di sini kasih setia. Bahkan relasi dengan anak, dengan orang tua pun tidak ada yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ada kalau searching, banyak orang-orang yang bertobat mengikut Yesus, biar dia dilarang sama ayahnya, ibunya, atau dilarang sama anaknya kalau orang tuanya yang bertobat. Tanpa tideng-aling-aling, dia tidak akan takut lagi. Dan akhirnya keluarganya itu sendiri juga yang akan mengikut iman kepada Yesus. 12 tahun lalu waktu Lydia Nur Said itu masih selalu pergi melayani, dia sampaikan kesaksiannya itu. Dan Anda bisa searching saja di YouTube, kan banyak dan lain-lain. Nah, ini konteksnya sebenarnya dikatakan tadi, bahwa mengikut Tuhan itu apapun tidak ada bisa memisahkan kita. Jangan lagi katakan, saya tanya dulu bapakku, saya tanya dulu mamaku, saya tanya dulu anakku. Itu cara merespon dalam Injil Matius tadi ya. Dan meresponnya itu bukan hanya di mulut, tapi dalam implementasi. Yesus katakan, siapa yang memberi secangkir air saja kepada muridku, maka itu dia akan mendapatkan upahnya. Bayangkan, secangkir air. Nah, pertanyaan penting, secangkir air itu bagaimana sekarang ini? Secangkir air itu banyak sekali kita bisa transformasi dalam kehidupan kita sekarang ini. Menolong tetangga, membantu yang sakit, menolong yang susah, ya kan? Berkata baik, bertutur baik, menghormati orang tua, menghormati ayah. Itu kebalikan dari itu sebenarnya semuanya. Jadi ini yang Yesus mau maksud, bahwa memberi secangkir air itu kita diberi tugas untuk menerjemahkan dalam kehidupan kita lebih banyak lagi. Jadi inilah yang Yesus maksud, kebalikan dari konfrontasi yang di ayat 37-38 tadi itu. Sebenarnya dia justru memperkuat relasi orang tua dengan anak, anak kepada orang tua kembali. Kalau kita betul-betul merespon dengan setia kehendak Tuhan itu ya. Memang ditegaskan di situ, aku datang membawa pemisahan dan membawa pertentangan. Kalau orangnya abu-abu, kalau orangnya abal-abal dalam soal komitmen. Nah, lalu diujilah ini komitmen-komitmen ini. Ada role model dalam perjanjian lama. Satu sosok orang tua yang namanya Abraham. Saya bilang orang tua, bahkan ini bisa dibilang opa, kakek buyut lah. Mungkin sudah 3 lapis kalau dibanding ke kita sekarang. Bayangkan Abraham ini dipanggil dari Ur Kasdim. Sekarang itu kalau dalam peta modern itu Kuwait. Dia dipanggil itu sekitar umur 75 tahun ya. Beda 10 ya, hampir 10 tahun bedanya, dengan kurang lebih 10 tahun dengan istrinya Abraham. Meninggalkan zona nyamannya di situ, pergi. Kan mereka sudah sampai umur 75 tahun, Abraham belum punya anak. Sarah hampir kurang lebih 65. Ya, cobalah nenek kita di rumah 50-an 60-an bisa enggak melahirkan? Enggak bisa kan? Lalu dipanggil Tuhan tanpa GPS waktu itu. Yuk pergi saja ke Kanaan. Nanti kuberikan kau seorang keturunan, bahkan dari dirimu akan melahirkan keturunan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Ini kan janji yang muluk-muluk. Tapi Abraham meresponnya dengan setia, meninggalkan semua kekayaannya di kampungnya, keluarganya, kerabatnya, dan dia pergi saja. Dan bayangkan, disuruh pergi, bukan langsung dikasih jawaban keturunan. Dia mesti diuji lagi, kesabarannya 25 tahun dia sabar menanti. Dan kesetiaan itu, ketaatan itu teruji 100 tahun diberi. Tapi anehnya lagi, mau diuji lagi ini ketaatan ini, kesetiaan ini. Setelah anaknya sudah besar, agak besar, diminta lagi Tuhan.
persembahkanlah anakmu itu. Bisa bayangkan ibu bapak anak di sini yang anak semata wayang. Beberapa kali pelayanan saya menghadapi jemaat yang hanya satu anaknya. Ini orang tua kalau satu anaknya itu jantungnya begini. Karena bisa-bisa Sulesia murkama sikola, Josia murkama nua kan. Soalnya ini kalau habis ini anak yang satu dia, sudahlah habis keturunan kan. Pastilah Abraham begitu juga, tapi ini kok diminta Tuhan lagi kan aneh. Tuhan kok tidak lihat buktinya ini, tapi sudah 25 tahun saya sabar, kau suruh tinggalkan zona nyaman keluargaku di Rukasdim, pergi ke Kanaan. Lalu sudah kau beri anak ini, tapi kau minta lagi. Wah aneh juga ini Tuhan kan. Bisa jadi begitu di hati Abraham. Tapi Abraham ikut saja menyiapkan segalanya, kayu dan api, bawa budaknya 2. Tapi ternyata Tuhan sudah lihat dan deklarasi itu Tuhan melalui malaikatnya. Sudah, aku sudah tahu kesetiaanmu. Lepaskan anak itu, sudah diikat kok. Ishak juga masih bertanya lagi sebelum diikat. Papa ini sudah ada apinya dan kayunya. Mana domba yang mau dikorbankan? Lalu ketika dia diikat, pastilah hati dan pikiran Ishak anaknya ini galau juga. Kok aku yang diikat ini? Tapi sudahlah. Tuhan lihat dalam ayat 13-14 tadi, lepaskanlah dia, dan Abraham menoleh ke belakang dan ada domba itu. Luar biasa. Jadi disinilah bukti kesetiaan. Abraham merespon kehendak Tuhan itu dengan kesetiaan. Nah lalu selanjutnya dalam kitab Roma itu ditegaskan. Untuk apa lagi jemaat di Roma dan kita di Jemaah Rantepau, atau kita orang Toraja atau orang percaya sekarang mau meragukan lagi garansi cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang seperti dideklarasikan di kitab Mazmur tadi, bahwa setinggi langit, bahkan dibilang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Putra tunggalnya juga diberikan, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia, membebaskan kita dari kuasa dosa kepada kebenaran. Nah, jemaat, poinnya di sini penting sekali. Saya mengawali tadi kesetiaan dalam hubungan keluarga. Betapa banyak orang sekarang ini gagal menerjemahkan kehendak Tuhan itu dalam relasi keluarga, relasi sesama. Saya kasih satu ilustrasi, dan ini sekaligus mau meruntuhkan pertanyaan Yesus bahwa jangan kamu harap aku datang membawa damai di perikop Injil Matius tadi, kalau Anda baca dari ayat 37-nya. Tapi aku membawa pertentangan dan pemisahan. Tapi justru kalau betul kita respon kehendak Tuhan, maka luar biasa relasi itu jadi intim, super intim dan super damai. Nah, saya mau kasih ilustrasi orang yang tidak merespon dengan kesetiaan kehendak Tuhan itu. Ada sekeluarga namanya Nasarudin ya. Bertahun-tahun hidupnya hanya ngontrak saja, tidak naik jabatan. Dia mengeluh, menggerutu. Mungkin juga bosnya ini tidak adil dalam menilai, tapi sudahlah. Nah, karena dia suka ribut, bahkan kalau Tuhan pun tidur dia ganggu. Tuhan bilang, Din, biarlah kau minta saja 3 hal. Karena kau ini masih cerewet, suka ganggu saya walaupun saya tidur. Oke Tuhan, pertama istriku yang gembrot dan cerewet itu panggil aja supaya dia mampus. Nah, karena sudah diminta ya matilah, iya kan? Ya kan diminta, dan Tuhan sudah bilang apa saja kau minta. 3. Berdatangan tetangga melayat. Tetangga yang satu, wah kasihan betul kau Din. Kau kehilangan seorang istri yang taat beribadah, tidak seperti kau malas beribadah. Tetangga yang lain datang bilang, Din, kasihan maro kau teh. Kau kehilangan seorang istri yang penyayang bagi anak-anaknya dan selalu mengurus dengan setia, mengantar ke sekolah minggu dan menjemputnya. Tak ada susi kau tuh kunang kau. Saya laku tu anakmu susi bangku terong buru-buru anakmu. Nah, tetangga yang lain datang melayat, kasihan betul kau Din, kau kehilangan seorang ibu, seorang perempuan yang sangat bermasyarakat dengan tetangganya, mencintai tetangganya, membantu yang susah. Tak ada susi ikut batu bawa dinintir ko, tak abang natir ko sa kabanomu, may masaki mo ito mati, tak abang mo butuh. Semua tetangganya datang memuji kebaikan istrinya. Lalu pikiran Nasarudin semakin tertekan, hati jiwanya tertekan, dan dia lari belakang rumah. Tuhan, tolong Tuhan, saya menyesal. Barusan saya tahu walaupun sudah bertahun-tahun, sudah 20 tahun saya hidup bersama itu perempuan. Ternyata banyak sekali kebaikannya, itu pun saya tahu dari orang lain. Daripada saya menyesal saya mau hidup, Tuhan tolong kasih hidup kembali dia. Ya hiduplah kembali karena diminta kan, sudah 2. Nah tinggal 1, nah dia pusing. Mau kegalauan hidupnya ini lepas. Lalu terpaksa dia bingung. Dia tanya pendapat dari teman-temannya.
Teman-temannya datang bilang, Din, labira mo pala uang masing, yan na muna sing mo. Wah, kau banyak uang, kemanapun kau bisa pergi. Dari satu kota, dari satu negara kemanapun. Apalagi seperti sekarang ada nonton Piala Dunia, kau bisa pergi. Mau ke Meksiko, mau ke Kanada, mau ke USA, bisa kau pergi. Pergi aja, minta uang yang banyak. Kalau banyak uangmu kemanapun kau pergi, apalah bukan dia bisa. Oh iya ya, keren. Tapi datang temannya interupsi, tunggu dulu Din. Banyak duit kau, tapi kalau kau sakit-sakit juga tidak ada gunanya. Bukankah sekarang banyak orang yang melimpah uangnya tapi tidur di tempat tidur terus, disorong-sorong di kursi roda, tidak bisa menikmati kekayaannya, merepotkan saja orang. Jadi apa yang dia lakukan? Minta kau kesehatan. Karena kalau kau sehat, wah itu keren, kau bisa beraktivitas terus-menerus. Ya penting juga itu sih. Lalu teman yang lainnya, sahabat lain bilang, loh, namui sehat kau Din, kinang alamatemu, apa gena? Kinang alamatemu. Lalu apa yang mau diminta bro? Mintalah hidup tanpa kematian. Wah ini yang paling keren, hidup tanpa kematian, bayangkan. Dia bingung, masalahnya cuma satu yang mau diminta ini, aku butuh duit supaya tidak ngontrak terus. Aku juga butuh sehat, ya butuh juga hidup selamanya. Nah, karena itu dia diamkan dirinya 8 tahun. Tuhan datang, Tuhan bilang datang lagi ke dia. Din, kok kamu diam 8 tahun? Saya kan masih punya utang 1. Kenapa kau tidak minta supaya lunas utangku? Bingung saya Tuhan. Mau minta kekayaan, saya juga butuh kesehatan, saya juga butuh hidup tanpa kematian. Nah, kok pala kami bisa? Susi retepo maton, Din. Bisa nggak saya minta petunjuk Tuhan? Apa itu Din? Kau ini kayak menteri zaman Orde Baru saja suka minta petunjuk. Tapi enggak apa-apalah kalau kau minta petunjuk ya dikasih. Boleh enggak saya minta petunjuk Tuhan? Apa yang bagus saya minta? Supaya hidupku ini selalu damai, tentram. Oke, Tuhan bilang begini saja Din. Kau minta hati yang taat bersyukur. Wah ini, bayangkan. Wah di kan daerah ketupuh betul. Hati yang taat bersyukur. Wah kau ini Din bingung betul. Hati yang taat bersyukur itu apapun yang kau makan, nakwa laguna turaya tu pirang abong nakwa kede siapi barra alang kapipele, yaitu apa gena masusah bang kede siapi barra alang kapipe, masan nang taru penam itu Din. Oh, kedua, kemanapun matamu memandang kalau kau selalu taat bersyukur, maka tenanglah hati jiwa ragamu. Ketiga, ini yang paling keren Din. Kalau kau selalu taat bersyukur, malaikat sudah diperintahkan menyambutmu di pintu surga nantinya. Saya mau katakan ini karena dalam hidup ini kita kadang-kadang mengorbankan hal prinsip berelasi dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Justru poin di sinilah kita harus merespon kehendak Tuhan itu tadi. Makanya Yesus katakan, siapa yang memberikan secangkir air saja kepada muridku, dan itu akan mendapatkan upahnya, bayangkan. Nah ini harus ditransformasi pemahaman secangkir itu dalam kehidupan yang lebih luas ini. Menolong sesama, mendoakan, menghargai istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tuanya. Ini penting karena budak duka mau piatu tebo, pabali-bali, ya kan? Dia ngomong biasa, gak zaman, beda zaman kita ya, ibu. Waduh, ini pusing juga kita anak-anak sekarang, gengsi ya. Beda zaman. Ya tapi kamu ndak akan ada kalau ndak ada zaman orang tuamu, ya kan? Ini masalahnya. Nah, karena itu saya menutup renungan ini dengan satu ilustrasi lagi. Sebelum saya sampaikan pantun ya. Begini. Satu ketika di kota California diadakan event besar, event akbar. Orang kaya di seluruh dunia berdatangan. Tapi masalahnya semua penginapan sudah full. Nah ada Pak tua ini, sepasang suami istri, dia juga datang wisata ke situ. Dia nggak tahu kalau ada event, dia cari semua hotel, semua penuh. Penginapan apapun namanya, mau homestay, mau yang di rumah, mau apa saja, full semuanya. Tapi satu dia lihat ada hotel-hotel yang kecil, dia lihat itu resepsionisnya lagi ada di situ. Dia ketuk pintu, nah boleh siapkan satu kamar. Wah semua sudah full kamar Pak. Tapi karena Bapak sudah tua dan Ibu, boleh kamar saya saja saya kasih. Tidak apa-apa nginap. Kalau untuk nginap 2-3 malam bolehlah. Nah hati Pak tua ini luar biasa tersentuh, terenyuh dia.
Nginaplah di situ sepasang suami istri yang parubaya. Tapi seminggu setelah dia check out, datang sama anak ini, resepsionis yang sudah bertahun-tahun hanya di situ-situ saja jabatannya, tidak naik pangkat, mungkin bosnya juga ini pilih-pilih kasih. Tapi cara Tuhan menjawab, walaupun dia sudah hampir 30 tahun di situ, resepsionis terus. Datang sama dia sebuah tiket kelas eksekutif, kelas tiket pesawat, dan langsung diminta jadi general manager di hotel bintang 5 di kota Chicago. Karena ternyata orang ini adalah orang yang terkaya di situ. Dia baru sadar bahwa hanya karena perbuatan baiknya kemarin itu menolong Pak Tua, dia dilihat bahwa karakter seperti inilah yang cocok mengurus perusahaan. Dan ingat, saya mau sampaikan 8 tahun lalu saya baca jurnal Amerika, hasil penelitian untuk mau bekerja dimanapun, termasuk di lembaga agama, di lembaga gereja. Saya mau katakan ini sampelnya sebenarnya dikomparasi dari lembaga sekuler, pemerintahan, perusahaan, dan beberapa lembaga agama, dan juga NGO yang pelayanan sosial. Ditegaskan kesimpulannya bahwa 80% orang mau menerima kerja kalau karakternya, integritasnya beres. Dan kalau kita turunkan integritas itu ya kejujuran, kata kuncinya kan. Saya bilang siapa yang, ini kita bisa uji nih kejujuran ya. Coba, pencuri saja butuh orang jujur bekerja, membantu dia mengawasi sebuah curiannya. Koruptor pun, ini saya kalau ajar mahasiswa saya bilang, koruptor pun, pencuri pun, itu dia pasti cari istri yang jujur. Yuk bisa bayangkan kalau pencuri ini koruptor, tiap malam bawa curiannya, bawa koruptornya ke rumah. Lalu istrinya kasih selingkuh 1, selingkuh 2, selingkuh 3, selingkuh yang lain. Pasti pencuri ini marah dia. Bukan hanya diceraikan kira-kira ya, bisa jadi dia bunuh. Iya kan? Dan ini kita bisa uji, kita komparasi dalam hidup ini. Bahwa merespon kehendak Tuhan itu ya hidup taat. Dan itu taat itu diturunkanlah dalam banyak values lagi. Kejujuranlah, kesetiaanlah, kesabaranlah. Nah, itu. Dan suka menolonglah, mengasihi dengan tuluslah. Itu buktinya ya. Nah, karena itu saya tutup ini dengan pantun ya, karena saya sudah janji tadi ya. Mohon cakepnya ya. Ya. Ini sudah sebulan saya begini, ya hampir 2 bulan lah. Jalan-jalan ke kota Rantepao. Singgah sebentar membeli kain tenun. Kehendak Allah bukanlah beban, tapi bukti cintanya yang penurut dan santun. Itu pertama ya. Kedua, burung merpati terbang rendah, hinggap manis di atas dahan. Memberi secangkir air sejuk itu indah. Upamu besar di dalam pelukan Tuhan. Amin. Itu sesuai tadi dengan bacaan kita dan perikop kita. Karena kita ini yang tua-tua ya harus belajar juga hidup di dunianya gengsi ya. Dunia yang suka menyampaikan segala hal bisa jadi media penyampaian firman ya, termasuk pantunnya begitu kan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari saya jemput berdiri. Kita doa Bapa kami dulu. Kita doa. Ini saking semangatnya dengan pantun ya. Kita doa Bapa kami dulu. Kalau soal saat teduh itu Anda sendirilah yang beresponnya dalam hidup ini sebenarnya. Saya juga bingung, banyak teman kami pendeta dibilang saat teduh, justru dia komat kami di mimbar. Nah, saat teduh itu harus berenung dan itu respon pribadi. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan selami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari balik. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya jemput jemaat berdiri.
Kita ikrarkan pengakuan iman melalui pujian Kidung Jemaat 280. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sekarang kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sambil kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita iringi dengan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku tegakkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik.
Atunamo totemo. Waktunya kita ikut berpartisipasi di dalam kelanjutan buku sejarah. Buku sejarah sudah selesai. Jadi sementara akan dikirim. Jadi ada natura yang akan kita uangkan untuk biaya pengiriman sekaligus biaya peluncuran. Ini bukan dagang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dagang di gereja, bukan jual beli, hasil jual belinya untuk pribadi orang penjualnya, bukan. Ini persembahan. Ini persembahan dari anggota jemaat yang dalam bentuk natura dan diuangkan untuk kebutuhan pelayanan. Jadi tolong dibedakan karena ya masih banyak orang berpendapat bahwa berdagang nanti Yesus marah seperti cerita Perjanjian Baru. Berdagang di sana, berdagang jualan untuk kebutuhan pribadi dari penjualnya. Ini bukan. Sekali lagi, ini bagian kelanjutan dari persembahan dalam bentuk natura. Sehingga natura ini diuangkan untuk kelancaran pelayanan. Baik, di sini ada pertama rakyat biasa. Ya, rakyat bisa. Kita akan pakai sistem Amerika. Waktunya 1 menit saja karena ada beberapa. Jadi 1 menit waktunya, 1 menit saja. Jadi nanti angkat tangan. Mengapa? Supaya kita sekalipun sedikit kita bisa dapat kesempatan untuk berperan. Ya. Supaya kita bisa berperan. Walaupun cuma kecil, kita ikut masukkan, kita mendapat kesempatan ikut ambil bagian. Sehingga buku sejarah yang tanggal 1 akan diluncurkan, itu dapat kita nikmati bersama. Baik, silakan waktunya 1 menit. Mulai, angkat tangan saja, nanti disampaikan. Ingat, Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, anak satu-satunya yang pertama, anak kandungnya yang pertama, yang paling berharga. Kita belum sampai ke sana. Seberapapun yang ada dan kita rela berikan, mari kita sampaikan untuk ambil bagian dalam buku sejarah ini. Ya. Lanjut Ibu Bapak, Saudara sekalian, angkat tangan saja. Angkat tangan. Oh itu di sana belakang, di atas ada. Lanjut. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lu terakhir. Di belakang. Iya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ikut berperan di dalam buku sejarah kita yang menceritakan bagaimana pemberitaan keselamatan pertama kali terjadi di Gereja Toraja. Pertama kali di Gereja Toraja di jemaat ini. Ya, banyak korban yang sudah mati martir. Kita masih bisa eksis sampai sekarang. Berapa orang yang dipotong lehernya di mana-mana. Tetapi kita masih ada. Berikutnya kue. Gogos. Lelang biasa. Baik, lelang biasa. Silakan Ibu Bapak. 50.000 satu kali. 75 satu kali. 75 satu kali. 2 kali. 75 100 2 kali 103 kali. Ya, Ibu. Terima kasih Bu. Berikutnya jangan khawatir, masih ada 3 lagi, ada 4 lagi dengan ini. Gogos. Maming teh. Apalagi kita sempat kumande makaron nina le. Masih panas.
100, 1 kali, 2 kali, 100, 3 kali. Terima kasih Bu di belakang. Berikutnya, sama gogos yang masih panas, 100 juga. Di mana tadi 100? Oh iya, Ibu. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ibu di baris ketiga. Ya, masih ada 2, satu lagi. Ya, 100, 102 kali, 3 kali. Terakhir, gogos malasupate, maming di kema-kemaida kok kesuliki. Ya, 500, 500, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibu, kure sumanga Buddha, puang umpasa keiki solanasang. Oh, masih dikembalikan. Ya, berkatnya dikembalikan untuk dilelang kembali. Silakan Ibu Bapak, Saudara sekalian. Tawai. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di belakang. Ya. Terima kasih kepada kita sekalian dalam partisipasinya memberikan persembahan dengan mimpi yang akhirnya terwujud. Sudah sejak 2013 buku sejarah ini direncanakan. Puji Tuhan sudah berhasil, tinggal didistribusikan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita mau doakan ada 18 anggota yang tercatat dirawat di rumah sakit atau di rumah berobat jalan. Juga ada 6 keluarga yang berduka cita dan hal-hal lain. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Dimuliakan Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab rahmat kasih-Mu tiada berkesudahan. Tuhan nyatakan waktu yang indah Tuhan beri bagi kami beribadah memuliakan nama-Mu dan menikmati lawatan dan jamahan Tuhan melalui puji-pujian, doa, firman-Mu dan persembahan, bahkan dalam sukacita bersama beribadah saat ini. Kami mohon Roh-Mu memberi pengertian, sempurnakan firman-Mu dan memateri itu selalu di hati pikiran kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan di jemaat Rantipau di sini. Berkati pendeta yang melayani sekeluarga mereka, juga penatua diaken tata usaha koster dan security, pengurus PWGT, PKB, PPGT dan sekolah minggu, pengurus di kelompok. Tuhan berkati untuk bergandengan tangan mengangkat tugas pelayanan ke depan. Kami berdoa bagi anggota jemaat ada 18 yang tercatat merindukan pertolongan Tuhan melalui pemulihan kesehatan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau berobat jalan dirawat di rumah. Kami percaya dengan kuasa Allah melalui makanan, minuman, obat-obatan, perawatan keluarga, bahkan iman yang Tuhan karuniakan menjadi alat kuasa-Mu memberi kesembuhan. Kami mendoakan Tuhan percukupkan segala biaya yang mereka perlukan untuk berobat. Kami berdoa juga ya Allah bagi ada 6 keluarga yang berduka cita karena meninggal keluarganya. Tuhan hiburkan, kuatkan dan percukupkan segala yang mereka perlukan saat melaksanakan acara dan upacara pemakaman atau acara Rambu Solo, agar semua berjalan dalam rahmat kasih Tuhan. Kami mendoakan jemaat yang lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan lindungi, berkati hidup mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan sepekan ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan bimbing mereka terus bersyukur. Kami mendoakan pekerjaan usaha yang ditekuni anggota jemaat di sini, berkati agar mereka melaksanakan itu dengan sukacita, menikmati berkat Tuhan dari pekerjaan itu. Kami mendoakan anak-anak dalam pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, juga yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun dan berkati semua.
Kami berdoa juga ya Allah, pergumulan jemaat di sini untuk menyelesaikan pembangunan gedung Bunga Lalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao oleh tim sejarah. Tuhan berkati dan lindungi mereka agar semua berjalan dengan baik. Percukupkan dana yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Gerakan hati anggota jemaat dan siapapun yang Tuhan pakai untuk mendukung dengan sukacita sebagai bagian persembahan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke kampung kami ini. Bimbing mereka memerintah dengan adil, bijaksana, takut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tidak melakukan korupsi. Sehingga rakyat, masyarakat dimajukan dan kami menikmati kesejahteraan. Tuhan, kami berdoa bagi semua yang hadir beribadah saat ini. Kami yakin bukan hanya anggota jemaat Rantepao, adapun dari jemaat-jemaat lain atau musafir yang sempat mampir di jemaat ini beribadah, Tuhan berkati dan lindungi kami sebentar kalau kami kembali. Kuasa Roh-Mu menuntun kami dan kami selamat dalam pertolongan Tuhan, melanjutkan segala aktivitas kami. Malam ini Tuhan tuntun kami, semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan berkati, juga yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan natura, persembahan pundi dan lain sebagainya. Berkenanlah Tuhan memberkati majelis mengelola untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan, dan juga berkat Tuhan yang masih ada pada kami, bimbing kami menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kebutuhan keluarga kami. Ini syafaat kami Tuhan, permohonan kami, semua kami sampaikan di dalam nama Yesus Juru Selamat. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih-Mu tiada duanya. Kasih
Tuhan, pergilah, hiduplah di jalan Tuhan dengan hati yang taat, setia, dan mengasihi seperti murid Kristus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita naikkan pujian syukur atas selesainya ibadah kita pada malam hari ini, atas nama Majelis Gereja bersama dengan seluruh warga Jemaat Rantepao, dengan menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memakai hambanya, Bapak Pendeta Hans Lura, yang pada kesempatan ini memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam tugas pelayanan dan juga di dalam keluarga bersama dengan segenap rumpun keluarga. Tuhan memberkati. Nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah kita, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta.
hatiku istana cinta.